Putu Mertayasa, laki-laki berusia 43 tahun. Jenazah teridentifikasi dari sidik jari, pemeriksaan medis dan properti kepemilikan barang. Korban merupakan warga Banjar Dinas Pasar, Dusun Anturan, Buleleng, Bali. Jenazah nomor 12 Jatim, Jembrana B011, terdiri dari satu individu. Sampai saat ini kami belum dapat mengidentifikasi. Kami masih memerlukan waktu untuk pendalaman serta pemeriksaan lebih lanjut. Untuk jenazah nomor 12 Jatim, Jembrana B012, terdiri dari satu individu dan dapat kita identifikasi atas nama Putu Mertayasa, laki-laki 43 tahun, berdasarkan sidik jari, pemeriksaan medis dan properti barang kepemilikan dengan alamat Banjar Dinas Pasar, Dusun Anturan, Buleleng, Bali. Sehingga pada sampai hari ini tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi 11 dari 12 jenazah yang ditemukan. Untuk proses penyerahan jenazah ke keluarga korban dilaksanakan di Pelabuhan ASDP Gilimanuk, Bali. Oleh suhu darat wilayah Gilimanuk di sekitar perairan Pabuahan, Jembrana, yang mana evakuasi selanjutnya sampai di RSUD Belambangan sekitar pukul 13.00 WIB, dilakukan identifikasi dan alhamdulillah dari 2 jenazah, 1 sudah berhasil diidentifikasi dan 1 masih berproses. Hingga kini tim DVI Polda Jatim telah berhasil mengidentifikasi 11 jenazah dari 12 jenazah yang ditemukan. Maka total korban yang ditemukan berjumlah 42 orang dengan rincian 30 selamat dan 12 korban meninggal. Handoko Kusumo, CTV. Pemirsa, operasi pencarian dan penyelamatan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya akhirnya diperpanjang selama 3 hari ke depan. Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan kemanusiaan, mengingat banyaknya korban yang hilang. Deputi Bidang Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas, Ribut Eko Suyanto menegaskan bahwa operasi pencarian korban resmi diperpanjang. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan upaya penyelamatan. Sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, operasi SAR dilaksanakan maksimal 7 hari dimulai sejak Selasa lalu. Dengan beberapa pertimbangan, operasi SAR ini diperpanjang 3 hari ke depan. Sebagai Submission Coordinator atau SMC, Basarnas meminta dukungan masyarakat agar pemetaan bawah laut oleh tim hidrografi segera menemukan posisi bangkai kapal. Kabupaten Banyuwangi juga berharap tambahan waktu pencarian ini membawa hasil optimal. Diharapkan korban segera ditemukan dan tim SAR gabungan bisa menemukan posisi bangkai KMP Tunu Pratama Jaya agar korban yang diduga masih terjebak segera dievakuasi. Atas dasar kemanusiaan dan atas arahan Set Koordinator yang memonitor jalannya operasi di lokasi dari Jakarta, kami akan memperpanjang operasi selanjutnya. Diberitakan sebelumnya KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam pada Rabu malam atau sepekan lalu saat berlayar dari Ketapang menuju Gilimanuk berpenumpang 65 orang. Hingga hari ke-8 pencarian, 45 korban telah ditemukan, di antaranya 30 korban selamat dan 15 telah meninggal dunia. Handoko Kusumo, CTV. Pemirsa, bangkai KMP Tunu Pratama Jaya diduga berada di dasar Selat Bali dekat kabel bawah laut milik PLN. Dengan kondisi ini, PLN tidak merekomendasikan penyelaman dengan alasan keamanan. Senior Manajer Pemeliharaan Transmisi PT PLN Unit Jawa Bagian Timur dan Bali, Indah Puspa Nugraha menjelaskan bahwa proses penyelaman ke lokasi bangkai kapal cukup beresiko.
Dengan aktivitas di sekitar area kabel tersebut dikhawatirkan justru sangat berbahaya. Jaringan kabel bawah laut PLN di Selat Bali memiliki tegangan 150 kV. Dengan tegangan besar itu, maka faktor keselamatan harus diutamakan. Pihak PLN masih membutuhkan informasi dan menunggu rekaman dari KRI Spika. Jika upaya penyelaman terpaksa dilakukan dan data terbaru cukup memungkinkan, maka beberapa hal harus diperhatikan, terutama soal teknis pengangkatan dan peralatan penyelaman yang digunakan. Karena upaya berpotensi mengganggu instalasi, jika kabel bawah laut terganggu, dikhawatirkan pasokan listrik sebagian wilayah Bali akan terganggu. Pasokan listrik ke Bali saat ini masih berjalan normal, namun tetap menggunakan pola waspada. PLN tetap membutuhkan update pantauan bawah laut dari tim SAR gabungan untuk beberapa waktu ke depan. Hal ini untuk memastikan bahwa kondisi kapal tidak mengganggu kabel laut. Pihak yang terkait ya, metodenya dan lain sebagainya, jangan sampai aktivitas yang ada di kabel kita nanti mengganggu, katakanlah melukai atau dan sebagainya. Makanya kita perlu koordinasi. Makanya kita ya secara global tetap jangan dulu. Makanya teknisnya seperti apa gitu ya. Makanya kita pun dari PLN tetap masih butuh info ya. Tadi ada rekaman yang Spika tadi yang disampaikan, nanti detailnya apakah kondisinya aman atau tidak terhadap kabel kita dalami lagi. Seperti diketahui, upaya tim SAR gabungan untuk mencari bangkai KMP Tunu Pratama Jaya memberi progres positif. Pencarian menggunakan sensor sonar KRI Pulau Vanildo menunjukkan bahwa lokasi KMP Tunu berjarak sekitar 1,3 hingga 1,5 km dari titik tenggelam menuju selatan. Handoko Kusumo, CTV. Tim SAR gabungan kembali menemukan 3 jenazah korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Seluruh jenazah saat ini masih dalam proses identifikasi di Rumah Sakit Belambangan, Banyuwangi. Meski waktu telah gelap, namun upaya pencarian korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya terus dilanjutkan. Satu jenazah kembali ditemukan mengapung di pantai Sembulungan, Muncar, Banyuwangi. Korban berjenis kelamin laki-laki dengan ciri-ciri mengenakan kaos gelap dan celana pendek jeans. Pada Kamis pagi, tim kembali menemukan 2 jenazah di 2 lokasi berbeda. Korban ke-44 ditemukan di pantai Pelenggung berjenis kelamin perempuan yang mengenakan celana pendek jeans warna biru. Satu korban lagi ditemukan nelayan di pantai Pebuahan, wilayah Bali. Korban ke-45 ini berjenis kelamin laki-laki mengenakan celana jeans biru dan baju hem kotak-kotak hitam merah. Hingga kini total sebanyak 45 korban yang telah ditemukan, 30 penumpang selamat, 15 meninggal dunia dan 20 orang masih dalam pencarian. Pencarian hari ini kita berhasil mengevakuasi 3 korban, yaitu korban ke-43. Ini data yang saya miliki ya, pada pukul 22.30 di pantai Satelit Munar. Satelit Muncar. Itu kurang C. Ya, makasih. Saya salah. Selanjutnya korban dibawa ke RSUD ya, Belambangan untuk proses identifikasi. Ini data-datanya mulai koordinat, ya, jarak ke LKP, ciri-ciri awal korban saat kita evakuasi. Selanjutnya korban kita serahkan ke rumah sakit dan dilakukan tindakan lanjut untuk identifikasi oleh tim DBI.
Seluruh jenazah yang berhasil dievakuasi langsung dibawa ke Rumah Sakit Belambangan, Banyuwangi. Dokter forensik tim DVI Polda Jawa Timur masih melakukan proses identifikasi. Handoko Kusumo, CTV. Pemirsa, kami segera hadir dengan informasi tentang pemeriksaan Gubernur Jawa Timur oleh KPK di Polda Jatim. Tetaplah bersama kami di Jatim Awan. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Pemirsa, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Polda Jatim. Kofifa diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi dana hibah Pokmas dari APBD tahun 2019-2022. Gubernur Jawa Timur akhirnya mendatangi Polda Jawa Timur pada pukul 9:45 waktu Indonesia Barat. Kofifa datang ke gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim untuk memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai saksi dalam kasus korupsi dana hibah Pokmas dari APBD tahun 2019-2022. Kofifa yang hadir mengendarai kendaraan Innova hitam bernomor polisi W1149IS didampingi mantan Biro Hukum Pemprov Jatim, Lili Pujiastuti. Pemeriksaan ini terkait dengan tersangka mantan pimpinan DPRD Jatim Kusnadi Anwar Sadat dan Ahmad Iskandar. Sebelumnya Gubernur Jatim sempat tidak hadir dalam panggilan KPK sebagai saksi pada bulan Juni lalu karena tengah mendampingi kunjungan Wakil Presiden di Jawa Timur. Seperti diketahui kasus korupsi dana hibah Pokmas dari APBD ini, KPK telah menetapkan 21 tersangka, di antaranya 3 mantan pimpinan DPRD Jatim, beberapa anggota DPRD Jatim dan 17 Pokmas. Hingga kini Kofifa masih menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Jatim. Sedikitnya sebanyak 5 penyidik KPK tengah meminta keterangan dari Kofifa.
jauh sekali dan lagi harus dipahami adalah terus nanti di luar KPR dan Iskandar ini bukan penerima hibah. Artinya beliau juga kaget ketika mereka kemudian masuk dalam pusaran kasus korupsi dana hibah ini. Kalau mereka penerima kan beda lagi, bahwa terpatut sudah mengetahui ini kita nggak ngerti sama sekali. Bahkan kami sangat yakin dan 25% itu kita jauh masalah terlibat. Mas, ada info ibunya sudah datang nggak? Ibu sudah di dalam, sudah datang dari tadi, sekarang di dalam proses pemberian keterangan oleh penyidik KPK. Sementara itu, mantan Ketua DPRD Jatim Kusnadi juga tengah menjalani pemeriksaan di gedung KPK pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dan langsung menjalani pemeriksaan. Tim Liputan, CTV. Pemirsa, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa akhirnya memenuhi panggilan KPK sebagai saksi di Polda Jatim dalam kasus korupsi dana hibah Pokmas. Untuk mengetahui kondisi terkini ada reporter Ayul Andim dan juru kamera Usrok Indra untuk memberikan laporan. Silakan rekan Andim untuk laporan Anda. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di Ditkrimsus Polda Jatim dan pemirsa tadi sekitar pukul 9.45 Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dimulai panggilan KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana hibah DPRD Provinsi Jawa Timur dengan tersangka Kusnadi, Anwar Sadat dan Ahmad Iskandar. Dan pemirsa tadi Kofifa datang dengan menggunakan mobil Innova warna hitam yang kemudian langsung masuk ke dalam Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan di Khusus Polda Jatim oleh KPK. Dan pemirsa, saat ini juga mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Kusnadi juga menjalani pemeriksaan di gedung KPK sebagai tersangka dalam korupsi dana hibah DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan pemirsa, sampai saat ini Gubernur Jawa Timur masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK yang ada di belakang saya ini, dan sampai saat ini juga masih belum bisa dimintai keterangan atau dari pihak tertentu untuk memberikan keterangan terkait pemeriksaan Gubernur Jawa Timur ini. Dan sampai kapan nanti diperiksa KPK, kita masih menunggu proses penyidikan KPK yang saat ini sedang berlangsung. Ya pemirsa, dalam kasus korupsi dana hibah DPRD Provinsi Jawa Timur ini memang sedikitnya ada 21 tersangka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam dugaan korupsi dana hibah Provinsi Jawa Timur. Salah satunya adalah, diantaranya adalah mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, yakni Kusnadi, Anwar Sadat, dan Ahmad Iskandar. Dan dalam kasus korupsi dana hibah ini juga KPK juga sudah menetapkan atau memberikan hukuman kepada mantan ketua DPRD, wakil ketua DPRD, yakni Sahat Tua Simanjuta, yang dulu diproses awal dalam dugaan korupsi dana hibah DPRD Provinsi Jawa Timur dengan hukuman 9 tahun penjara dan denda 39,5 miliar. Ini kan pemirsa yang dapat saya laporkan. Kembali ke studio. Informasinya rekan Ayul Adib dan juga juru kamera Usrok Indra. Dan pemirsa, informasi pantauan arus lalu lintas dari RTMC Polda Jatim dan Polres Jajaran bersama JTV akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Jatim Awan. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi kelompok tani lokal.
Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi kelompok tani lokal. Pemirsa, untuk memberikan informasi arus lalu lintas di sejumlah daerah di Jawa Timur, RTMC Polda Jatim, Polres Banyuwangi, dan Polres Pamekasan bersama JTV akan menyampaikan laporan pantauan di sejumlah kawasan di Jawa Timur. Saat ini ada Bribda Cantika, anggota di Telantas Polda Jatim. Selamat siang rekan Cantika, bagaimana pantauan RTMC Polda Jatim hari ini? Terima kasih rekan Tania di studio. Selamat siang. Dengan kami, Bribda Cantika dari RTMC di Telantas Polda Jawa Timur. Pada hari ini, Kamis 10 Juli 2025, kami akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini di beberapa titik di Jawa Timur melalui pantauan CCTV RTMC di Telantas Polda Jawa Timur. Yang pertama, pantauan arus lalu lintas di depan Masjid At-Taqwa Alun-Alun Batu. Dapat kita saksikan bersama, situasi arus lalu lintas menuju Alun-Alun Batu terpantau landai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan roda 2. Cuaca pada siang hari ini terpantau cerah. Beralih menuju titik selanjutnya, yaitu di Jembatan Layang Jenggolo Sidoarjo. Secara umum, situasi arus lalu lintas dari arah Surabaya menuju Sidoarjo terpantau landai lancar dan kondusif, begitu juga sebaliknya. Cuaca pada siang hari ini terpantau cerah. Demikian pantauan arus lalu lintas terkini dari RTMC di Telantas Polda Jawa Timur. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Cantika atas laporan Anda. Selanjutnya tersambung dengan Bribda Natasha Fiskananta Putri Azara, anggota Satlantas Polresta Banyuwangi di Pelabuhan ASDP Ketapang. Rekan Natasha, silahkan laporan pantauan Anda. Baik, terima kasih kepada rekan Tania dari studio. Selamat siang, bersama dengan saya Bribda Natasha, anggota Satuan Lalu Lintas Polresta Banyuwangi, akan melaporkan situasi terkini langsung dari Pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi menjelang arus balik libur sekolah pada hari Kamis 10 Juli 2025, tepatnya pada pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dapat kami laporkan situasi pada pintu masuk Pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi terpantau normal dan lancar, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Selanjutnya, situasi pada kantung parkir Pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi terpantau lengang, tidak ada antrian kendaraan. Kami informasikan kepada seluruh masyarakat yang akan menyeberang ke Pulau Bali untuk membeli tiket pada radius 2,6 km sebelum Pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi. Selanjutnya, dapat kami laporkan situasi arus lalu lintas di depan Pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi dari arah Banyuwangi Kota menuju Surabaya, begitupun sebaliknya terpantau ramai lancar. Untuk itu, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang akan bepergian dan melintas di area sekitar Pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi untuk tetap berhati-hati, tetap patuhi aturan lalu lintas, marka jalan, dan arahan petugas kepolisian setempat. Terima kasih, demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi. Selamat siang. Selanjutnya kami kembalikan kepada rekan Tania dari studio.
Baik, terima kasih rekan Natasha atas laporan Anda. Selanjutnya kita menuju pos 12 Jalan Raya Paglegur dengan Brigadir Ika, anggota Satlantas Polres Pamekasan. Rekan Ika, bagaimana pantauan Anda? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ika dari Sata akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini di depan. Pada hari ini hari Kamis tanggal 7 Juli 2000 dapat kita obat Surabaya menuju arah Pasar terpantau namun lancar dan kondusif. Dan Pamekasan menuju arah Surabaya terpantau kondusif dan kami menghimbau kepada tempat lalu mematuhi peraturan yang ada terutama sebagai kebutuhan. Ika dari Satlantas Polres Pamekasan. Wahyu wabarakatuh. Kembali ke rekan kami, Tanita, di studio. Terima kasih. Rekan Ika, terima kasih atas laporan Anda. Kita kembali ke Bribda Cantika di RTMC Polda Jatim untuk memberikan himbauan kepada masyarakat, terutama pengguna jalan. Silakan rekan Cantika. Kami menghimbau kepada para pengguna jalan tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Untuk pengemudi roda 4, selalu gunakan sabuk pengaman Anda. Dan untuk roda 2, gunakan helm Anda saat berkendara. Jangan lupa lengkapi surat-surat kelengkapan diri Anda saat berkendara. Pastikan kondisi badan Anda dan kendaraan Anda dalam kondisi prima. Jadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian himbauan dan pantauan arus lalu lintas yang dapat kami sampaikan dari RTMC di Telantas Polda Jawa Timur. Selamat siang, salam presisi. Terima kasih rekan Cantika di RTMC Polda Jatim, rekan Natasha di Banyuwangi, dan rekan Ika di Pamekasan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan pameran industri percetakan terbesar di kawasan Indonesia Timur yang resmi dibuka di Grand City Convex Surabaya. Tetaplah bersama kami di Jatim Awan. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri.
Kebun Gizi Wagus binaan PLN Peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi kelompok tani lokal. Pemirsa, pameran industri percetakan terbesar di kawasan Indonesia Timur, Surabaya Printing Expo atau SPE 2025 resmi dibuka di Grand City Convex pada Rabu lalu. Acara tahunan ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak dan berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Pameran industri percetakan terbesar di kawasan Indonesia Timur, Surabaya Printing Expo atau SPE 2025 resmi dibuka di Grand City Convex pada Rabu lalu. Dalam sambutannya, Emil Dardak menyatakan bahwa SPE 2025 merupakan momen strategis bagi pelaku industri percetakan untuk beradaptasi dengan transformasi teknologi sekaligus memperluas jaringan bisnis dari domestik hingga internasional. Industri percetakan telah mengalami evolusi besar yang tak terbatas pada cetak konvensional, namun juga digital printing, kemasan inovatif, dan solusi ramah lingkungan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengapresiasi perubahan tersebut. Kita ingin memang event ini kan B2B ya, bisnis to bisnis. Ini bisa terus kemudian menjadi sebuah katalis mendorong untuk meningkatkan daya saing. Bukan hanya di industri percetakannya sendiri, tapi percetakan ini kan berkaitan dengan industri lain. Makanan butuh packaging, fashion juga butuh printing. Jadi semua ini punya dampak positif ke berbagai macam sektor. Oleh karena itu kami terima kasih dan mengapresiasi bahwa SPE ini konsisten diselenggarakan. SPE 2025 ini telah berkembang pesat sejak pertama kali digelar 20 tahun lalu. Pada tahun ini, pameran diikuti oleh 150 peserta dari dalam dan luar negeri. Mereka menampilkan berbagai teknologi cetak, mulai dari printing tekstil, grafika di atas kertas, hingga teknik grafir pada bahan logam dan akrilik. IKM sudah naik kelas, ditampilkan juga pameran di SPE kali ini, dan itu sangat penting untuk meningkatkan daya saing daripada industri kemasan, industri kreatif dan grafika di Indonesia khususnya Jawa Timur. Ya, dalam ini ada teknologi yang terbaru di mana ada 8 warna ditampilkan, juga ada teknologi cetak dengan menggunakan tinta warna putih. Biasanya kan jarang dengan warna putih di atas media yang warna gelap, dan juga ada 3D printing sangat banyak yang ditampilkan, juga ada untuk paper cup, untuk produksi paper cup namun mangkuk dari kertas, ditampilkan semua di pameran ini. Selain pameran produk, SPE 2025 juga menyelenggarakan berbagai kegiatan penunjang seperti lomba desain grafis untuk pelajar dan mahasiswa, serta seminar dari Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia atau PPGI Jawa Timur. Pameran ini bertema strategi menembus pasar melalui kemasan inovatif, tampak ramai oleh pengunjung. Busrut Indah, CTV. Informasi tadi mengakhiri Jatim Awan edisi hari ini, namun jangan kemana-mana dulu, karena pemirsa bisa menyimak informasi terbaru dan menarik seputar dunia olahraga di Pojok Arena bersama dengan saya.